Tadi, langit malam ini kenapa sepi banget ya? Bintangnya dikit banget. Iya, Mir, karena itu polusi cahaya, lampu-lampu kota yang terang bisa bikin cahaya bintang tutup. Oh, pun juga polusi cahaya cuma udah apa doang. Banyak juga sih Mir yang nggak sadar, padahal polusi cahaya juga bisa ganggu ke hewan, berarti bahkan dipengaruhi kesehatan kita juga. Oh, Polusi cahaya dapat diartikan sebagai cahaya buatan yang berlebih atau yang tidak diinginkan. Polusi cahaya terutama disebabkan oleh sistem pencahayaan yang salah arah, berlebihan, tidak efisien, atau tidak perlu. Kebanyakan polusi cahaya ditemukan di daerah perkotaan, di mana banyak terdapat sumber cahaya buatan. Meskipun cahaya terlihat tidak berbahaya, sebenarnya jika digunakan secara tidak bijak bisa menimbulkan banyak masalah. Nah, selanjutnya ada penyebab dari polusi cahaya. Yang pertama ada sky glow. Sky glow berasal dari cahaya buatan yang berlebih terpancar ke atas. Cahaya ini membuat langit malam menjadi terang, sehingga bintang-bintang di langit menjadi sulit terlihat, terutama di daerah perkotaan. Yang kedua, ada light trespass, yaitu cahaya yang masuk ke area yang tidak seharusnya. Misalnya lampu rumah tetangga masuk ke rumah kita. Yang selanjutnya adalah glare atau silau. Glare adalah sensasi visual yang dialami oleh seseorang ketika cahaya menyimpang. Hal ini bisa terjadi karena cahaya di bidang visual lebih besar daripada cahaya yang diterima oleh mata. Nah, tentunya cahaya ini akan membuat mata menjadi tidak nyaman. Biasanya bisa berasal dari lampu kendaraan maupun lampu jalanan. Dan yang terakhir adalah clutter. Clutter adalah tumpukan cahaya dari berbagai sumber. Biasanya berasal dari lampu reklame maupun papan neon. Nah, tentunya cahaya-cahaya ini akan membuat mata menjadi tidak nyaman dan akan mengganggu keindahan visual. Nah, ada beberapa dampak dari pencemaran cahaya. Yang pertama, kerusakan ekosistem, terganggunya ritme alami hewan seperti burung, serangga, dan hewan lainnya. Nah, mereka bisa tersesat dikarenakan tidak mendapatkan cahaya dari mata. Yang kedua, ada kesehatan manusia. Nah, mengganggu pola tidur, hormon, dan kesehatan lainnya. Yang ketiga, astronomi terhambat. Sulit mengamati langit di malam hari, bahkan observarium mengganggu penelitian. Nah, yang keempat itu ada kerugian ekonomi. Boros energi biaya naik dan pariwisata astronomi bisa merugi. Nah, yang terakhir itu ada efek gas rumah kaca, pencahayaan yang berlebihan, dan sering menggunakan bahan bakar fosil. Selama sebulan penuh, Observatorium Bosca di Lembang terganggu akibat adanya polusi cahaya dari sorot lampu hiburan malam. Lampu-lampu ini nyala sampai malam dan bikin pengamatan bintang jadi terganggu. Padahal adalah bulan terbaik untuk riset langit. Nah, sayangnya data jadi rusak karena langit terlalu terang. Padahal pihak Bocah sudah komunikasi dengan desa dan bikin imbauan kepada masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan lampu luar. Masalah kayak gini menjadi alasan kenapa Indonesia bangun observatorium Imau FFS sampai tempat dengan langit gelap yang lebih ideal untuk astronomi. nah teman-teman, di sini kita akan kasih tahu dan upaya mengendalikan pencemaran cahaya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Emir. Baik, yang pertama yaitu gunakan lampu efisien. Ganti lampu konvensional dengan lampu LED untuk menghemat energi dan mengurangi cahaya berlebihan. Yang kedua, pencahayaan terarah. Arahkan lampu hanya ke area yang diperlukan untuk agar tidak menyebar luas ke langit. Yang ketiga, sensor gerak. Lampu akan menyala hanya saat ada penggerakan. Nah, yang keempat itu ada aturan dan kebijakan.
Diperlukan regulasi soal intensitas dan jenis lampu yang ramah lingkungan. Yang kelima, edukasi dan kampanye. Tingkatkan kesadaran masyarakat lewat sosialisasi dampak tentang polusi cahaya. Yang kelima, kolaborasi semua pihak, pemerintah, industri, dan masyarakat juga bekerja sama untuk menjadi solusi bareng.